Tapi tiga hal yang kenapa bikin negara Amerika itu jadi kacau. Betul. Sebenarnya negara Amerika ini kan terkenal nih, mereka itu bebas. Misalnya soal bersenjata. Sekarang ini lagi kacau banget menurut gua. Salah satu yang paling kacau itu yaitu penembakan massal. Oke. Karena gampang untuk akses terhadap senjata, dia orang itu kalau mau sekolah, kuliah, itu harus ada namanya student debt. Ya, udah itu aja udah utang. Itu aja udah utang, utangnya gede lagi. Itu Bisa miliaran. Lu bayangin kayak kita baru lulus sekolah, Itu udah banyak utang. belum kerja aja kita udah minus. Betul, udah minus miliaran lagi gitu kan. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, kali ini kita pindah tempat lagi nih. Iya, Karena tempat lama ada masalah ya. masalah dikit ya. Jadi kita Sedikit problem. Studionya belum jadi. videonya belum jadi, jadi terpaksa kita kesini. Iya, Dan ngomong-ngomong nggak berasa udah Desember loh. betul. Ya Desember gila loh. Udah bentar lagi, gak nyampe sebulan kita udah kayak ini Tahun ya. tahun baru lagi. Jadi Cepet ya. cepet sih, untuk nggak berasa cepet. Nah, kali ini kita pengen bahas sesuatu yang berhubungan lagi sama negara-negara. Iya. Tapi yang kali ini mungkin agak beda lah. Biasanya kita bahasnya lebih travel, jalan-jalan gitu ya. Nah, kali ini kita pengen bahas sisi gelap, bukan sisi gelap juga sih. Tapi tiga hal yang kenapa bikin negara Amerika itu jadi kacau. Betul. Ada tiga hal yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pendapat boleh juga dicoba. Boleh banget. Nah, kita ada 3 poin aja sih. Nah, coba nih. Yang poin pertama, sebenarnya negara Amerika ini kan terkenal nih, mereka itu bebas, Iya. ya kan? Jadi kalau bebas itu dalam artian juga misalnya soal bersenjata, Betul. lalu juga soal mungkin sekarang tuh kalau kita nonton di online tuh banyak tuh ya gender. Iya. Itu benar-benar banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Banyak jenisnya banget. Banyak jenis. Misal ada yang menyebut dirinya bukan cowok bukan cewek, Iya, non-binary. non-binary apa ya kurang ngerti sih. Nah tapi memang karena dari negara Amerika juga memperbolehkan itu, Iya. Salah kebebasan satu dari human rights. ya, Di atas. kebebasan ini yang mungkin berlebihan yang bikin akhirnya jadi ya udah mereka juga boleh kayak gitu. Nah menurut lu gimana? Betul. Sebenarnya ini seperti senjata, maksudnya senjata makan tuan gitu ya. Awalnya kan kebebasan itu kan diberikan biar bisa dipakai sebagaimana mestinya. Iya. Tapi sekarang ini lagi kacau banget menurut gua. Salah satu yang paling kacau itu yaitu penembakan massal. Oke. Karena gampang untuk akses terhadap senjata, itulah. Jadi bayangin aja kayak kita kalau seandainya di jalanan, kita senggol-senggolan sama orang. Dua-duanya punya senjata mau. Iya. Kalau emosi apakah senjata itu ditembak gitu kan? Jadi sebenarnya ini yang bikin Amerika itu menurut gua ini agak tidak terkontrol itu Iya. satu. Ya kedua juga salah satunya itu kebebasan untuk memilih kan agama, ras. Bahkan mereka itu boleh identify mereka itu sebagai cewek, cowok, tidak cewek, tidak cowok gitu Iya. loh. Tidak sebagai human being, banyak banget lagi. Jadi secara biologis misalnya nih kayak kita secara badan terlahir sebagai Cowok. laki-laki. Tapi menurut gua bukan laki-laki nih. Kayaknya masalah spiritual jadi ribet Iya, gitu loh kayak sama dia orang. hal yang mungkin sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi ya udah dibikin ribet gitu. Betul. Kayak sepele. Tapi kenapa dibikin serumit itu? Ya seolah-olah sampai sebegitunya, tapi antara itu Betul. juga mungkin ya kebebasan yang berlebihan tadi sih. Iya. Kalau orang bilang Tapi sih pasti memang akarnya ya sana ini juga. semuanya ya plus minus lah. Kalau Iya. negara yang mungkin lebih banyak aturan, kemungkinan jadi seperti ini juga kecil. Betul. Dan lebih rapi juga. Seperti Singapura kan aturan banyak banget. Ya. Tapi buktinya negaranya juga rapi banget. Semuanya ini. Jadi sebenarnya aturan itu gak selalu jelek. Oke. Mengatur untuk kenyamanan banyak orang juga sebenarnya gitu. Nah itu yang pertama lah ya. Jadi memang kebebasan Yang ya, menurut kita berlebihan lah. Jadi itu penyebab pertama kenapa Amerika mulai kacau gitu ya. Nah yang kedua nih, sebenarnya juga mungkin dari zaman mungkin di era kita lah ya, kita lahiran tahun 90-an awal, pasti kita melihat Amerika ini begitu hebat. Betul. Hollywood. Betul, Kalau betul. kita nonton film-film kan kayak Amerika ini Waduh. hero-nya dunia. Adidaya. Negara adidaya. Nah, apa Captain America dan lain-lain. Betul. Jadi kita tuh udah terdoktrin banget Amerika ini the best. Betul banget. Cuman
kalau kita bisa lihat nih beberapa tahun Banyak buruknya juga. banyak bobroknya juga. Apalah Black Lives Matter kalau kita lihat Betul. dan lain-lain lah. Nah, tapi terutama soal mata uangnya yang mulai menurun. Betul banget. Jadi mata uang Amerika ini kan juga pelan-pelan seperti kita tahu ya, mungkin ini agak ribet lah kalau kita bahas karena kan juga Betul. ada urusan debt ceiling, Iya, utang, intinya sih ya utangnya ini yang bikin akhirnya dominasi dolarnya ini memang pelan-pelan menurun lah ya seperti yang kita bilang tadi ya. betul banget. Nah, jadi menurut lu soal ini gimana? Ya kalau yang gua lihat ya, kan sebenarnya dolar ini kan sangat menguntungkan Amerika. Iya, semua negara pakai. Jadi Amerika itu boleh cetak sebanyak-banyaknya, diserap oleh semua negara. Jadi kalau bisa dibilang nih sebenarnya nih ini kebijakan yang menguntungkan Amerika. Iya. Maksudnya kebijakan sepihak gitu. Harusnya kan kita boleh dong memakai mata uang kita masing-masing gitu kan. Jadi kita gak bergantung banget ke satu mata uang gitu. Iya. Ya tapi kalau seandainya sekarang ini udah banyak nih yang berani bersuara. Dulu kalau bersuara diajak perang sama Ya, Amerika. karena dia yang paling dominan gitu. Betul. Kalau sekarang negara-negara lain juga ekonominya Udah bagus, ya udah maju. misalnya ya negara China itu kan juga udah maju gitu. Jadi Bener banget, teman orang-orang lain ya bergabung ke mereka. bener. Jadi banyak sekarang tuh orang itu udah berani bersuara lah, berani speak up gitu loh. Gak tunggu dibully doang Iya. gitu. Jadi ya kalau gua lihat sekarang itu memang lebih berani ngomong. Jadi ya salah satu karena ini yang mungkin dulu lagi di atas, sekarang lagi udah menurun. Nah, tentu efek dominannya mereka menurun. Betul, Itu juga mempengaruhi negara mereka, dalam negara mereka. bener banget. Ya ada efek. Iya, Nah, yang ketiga nih terakhir nih. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita bisa pelajari kayak tadi kita bilang soal utang dan lain-lain, bisa dibilang memang ekonomi Amerika ini bisa dibilang bom waktu. iya, Jadi memang ada masanya ini akan meledak karena dia kan cetak uang terus. betul, Mau sampai kapan pertanyaan? betul banget. Dan maksudnya jadi ini memang satu bom waktu sih dari. Nah, soal ini gimana? Ini tuh istilahnya kayak orang yang penghasilannya gede, tapi utangnya lebih gede lagi. Makanya juga besar. Iya, karena mereka itu secara sistem memang kayaknya didesain untuk punya utang gede. Contoh, dia orang itu kalau mau sekolah, kuliah, itu harus ada namanya student debt. Ya udah itu aja udah utang. Itu aja udah utang, utangnya gede lagi. Itu Bisa miliaran. Lu bayangin kayak kita baru lulus sekolah, Kita udah banyak utang. belum kerja aja kita udah minus. Betul, udah minus miliaran lagi gitu kan. Nah, kalau lu mau kerja sampai selesai itu utang kan, ya ini bisa sebesar apa? Ya, Gitu. Jadi kalau bisa dibilang nih secara desain Amerika itu terlalu foya-foya menurut Oke. gua. Bahkan student debt itu banyak yang pakai untuk kebutuhan sehari-hari juga. Maksudnya, gua kuliah nih, gua bukan cuma minjem buat uang kuliah, gua juga minjem untuk pakai sehari-hari, uang jajan apa macam gitu loh. Jadi agak berlebihan. sebenarnya memang gak masuk akal sih. Iya. Terus juga perilaku dia orang kan konsumtif banget. Ya orang mereka Mereka kan terkenal banget. Kalau kita nonton di media sosial, banyak banget sofa puluhan juta bisa ada di jalanan, dibuang. Kalau di Indonesia, itu mau udah jadi apa gitu kan? Jadi Amerika tuh kalau menurut gua sih terlalu konsumtif lah. Jadi Iya. itu juga yang bikin negaranya jadi kacau balau. budaya mereka memang ya dari dulu sih. Ini memang waktunya memang udah menurun aja mereka. Iya, Nah, jadi 3 hal yang menurut kita bikin Amerika kacau itu ada 3 tadi. Satu, pertama kebebasan yang Ya. berlebihan. Seperti tadi kita bilang, mungkin ya sampai yang agak mengkhawatirkan juga soal gender gitu ya. betul Gua bukan banget. cowok, bukan cewek. Ini bukan lagi urusan suka cowok atau suka cewek. Iya, Tapi bahkan mengidentifikasi dirinya itu bukan cowok atau bukan cewek. bener banget. Nah, yang kedua itu tuh soal dominasi dolar yang sedang menurun. Ya, tentunya dengan negara lain juga mulai bertumbuh dan mulai mengurangi pemakaian dolar, pasti juga mereka ikut turun. Iya, Nah, yang terakhir itu tadi ya yang kita maksud memang ekonomi Amerika ini bom waktu lah. iya, Seperti ibaratnya kita pas mahasiswa aja baru kerja aja, sebelum kerja aja utangnya udah banyak. bener banget. Gimana ceritanya akan Bisa bayar. bisa bayar gitu. Jadi ya sesuatu yang belum kita menghasilkan ini kita udah utang sebesar itu. Betul banget. Pribadi aja susah, apalagi negara. Iya, Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman gimana? Kalian ada nggak hal-hal lain yang belum kita bahas? Ya. Mungkin masih banyak ya.
Bener. Ya apalagi orang yang mungkin pernah tinggal di sana, pergi ke sana mungkin lebih tahu lagi. Nah, boleh nih komen. Nanti kalau seandainya banyak kita bikin part 2-nya. Oke, oke. Kalau ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komen. Itu aja guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video. Thank you.